Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga hari ini lebih baik daripada kemarin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa hari ini lebih khusyuk dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita terupdate seputar mudik tahun 2022. Pemerintah telah resmi mengizinkan atau memberikan izin kepada masyarakat Indonesia untuk dapat lebaran di kampung halaman atau mudik. Setelah 2 tahun ada larangan mudik karena adanya lonjakan COVID-19 atau kasus-kasus COVID-19, yaitu tahun 2020 sampai dengan 2021. Nah, tahun ini adalah mudik perdana yang diizinkan oleh pemerintah. Namun demikian, pemerintah juga memberikan syarat-syarat tertentu untuk para pemudik untuk dapat dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Salah satu transportasi yang sangat diminati oleh oleh masyarakat dalam melaksanakan mudik tahun 2022 ini adalah menggunakan kereta api. Oleh karena itu, PT Kereta Api Indonesia mengeluarkan peraturan terkait dengan perjalanan menggunakan transportasi kereta api. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 49 tahun 2022 yang menggantikan Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 39 tahun 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2022. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi atau dipatuhi oleh para penumpang kereta api yang menggunakan transportasi kereta api, yaitu yang pertama adalah penumpang tidak wajib tidak perlu menunjukkan hasil negatif baik PT, ART, PCR maupun tes rapid antigen COVID-19 jika sudah melaksanakan vaksin dosis ketiga. Ingat ya, jika sudah melaksanakan vaksin ketiga atau booster, jadi tidak perlu lagi menunjukkan hasil tes RT-PCR atau antigen. Itu. Kemudian yang kedua, penumpang wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen 1 kali 24 jam atau tes RT-PCR 3 kali 24 jam jika hanya melaksanakan atau melakukan vaksin dosis kedua. Jadi kalau dia telah melaksanakan vaksin pertama dan kedua, jadi masih harus menunjukkan hasil tes rapid antigen COVID-19 atau PCR 3 kali 24 jam. Jadi ada dua. Boleh dia menggunakan rapid test antigen, namun dilakukan 1 hari atau 1 kali 24 jam sebelum pemberangkatan. Namun apabila dia menggunakan PCR, boleh dilakukan 3 hari sebelumnya, sebelum pemberangkatan. Itu. Yang ketiga, bila hanya dosis pertama atau vaksin dosis pertama, itu diharuskan menunjukkan tes PCR yang negatif atau negatif tes PCR 3 kali 24 jam. Nah, ada perbedaan antara poin kedua dan ketiga ini. Di poin kedua, kalau vaksinnya sudah dilaksanakan vaksin 1 dan 2, dia boleh menggunakan antigen atau PCR. Tapi pada poin ketiga, kalau vaksinnya hanya 1 atau dosis pertama, maka dia harus melaksanakan tes PCR 3 hari sebelum pemberangkatan atau 3 kali 24 jam. Dia tidak boleh menggunakan tes antigen. Itu perbedaan antara poin kedua dan ketiga. Kemudian yang keempat, kalau penumpang atau calon penumpang itu belum sama sekali melaksanakan vaksin dengan alasan komorbid atau alasan medis,
wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Rumah sakit pemerintah artinya dikeluarkan oleh spesialis karena dia menyangkut adalah keadaan medis ya, komorbid atau penyakit bawaan. Dan selain surat keterangan dokter tersebut, dia harus melakukan atau menunjukkan hasil negatif tes PCR 3 kali 24 jam. Jadi hanya tes PCR dan surat keterangan dari dokter spesialis yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah. Selanjutnya, penumpang yang berumur 6-17 tahun yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua atau 1-2 tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR atau tes rapid. Dia tidak perlu kalau umur 6-17 tahun. Kenapa tidak booster? Karena booster salah satu syarat booster itu adalah umur di atas 18 tahun. Jadi kalau 6-17 tahun dia tidak dilakukan booster dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR. Kemudian yang terakhir itu penumpang yang berusia 6 tahun atau di bawah 6 tahun, 0 sampai 6 tahun itu tidak wajib dilakukan vaksin. Tidak wajib dia melakukan vaksin dan tidak wajib juga menunjukkan hasil pemeriksaan negatif dari tes rapid antigen atau PCR. Dia tidak wajib menunjukkan itu, namun harus ada pendamping, didampingi oleh orang yang memenuhi syarat, artinya orang tuanya. Itu yang perlu diperhatikan oleh para calon penumpang yang menggunakan transportasi kereta api. Oke, kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan informasi seputar mudik ini tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan dapat dipatuhi oleh para penumpang, calon penumpang, agar tidak terjadi atau selama perjalanan tidak terjadi hambatan, sehingga selama perjalanan sampai ke tempat tujuan selamat dan tidak kurang satupun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di informasi berikutnya.